celebrate. Let's have a ball. Baik, pertama-tama ini tentang materi teknik aseptis dan disinfeksi yang akan membahas tentang perbedaan dan faktor yang mempengaruhi keberhasilan teknik aseptis dan disinfeksi. Baik, untuk definisi dan tujuan, teknik aseptis ialah serangkaian prosedur yang dirancang untuk mencegah masuknya mikroorganisme patogen ke dalam area tubuh yang rentan selama tindakan medis atau bedah. Dan tujuan utamanya itu ialah menjaga sterilisasi area atau peralatan yang bersentuhan langsung dengan jaringan tubuh sehingga mengurangi risiko terinfeksi. Serta kalau disinfeksi itu ialah proses yang bertujuan untuk menghilangkan atau membunuh mikroorganisme seperti patogen pada permukaan benda mati, layaknya peralatan medis, lantai, ataupun permukaan meja. Baik, untuk metode dan prosedur, untuk teknik aseptis, ia meliputi cuci tangan, memakai APD. APD itu seperti sarung tangan, masker, alat pelindung lainnya, dan sterilisasi peralatan sebelum digunakan. Nah, ini teknik aseptis ini dia teknik yang memastikan bahwa mikroorganisme tidak masuk ke dalam area yang sudah disterilkan, yang sudah steril. Sedangkan untuk disinfeksi itu melibatkan penggunaan bahan kimia disinfektan untuk membersihkan atau membunuh mikroorganisme, mematikan mikroorganisme di permukaan benda. Tujuannya ini untuk mengurangi jumlah mikroorganisme patogen hingga tingkat aman. Baik, untuk faktor yang mempengaruhi keberhasilan teknik aseptis atau disinfeksi itu ada beberapa, yaitu meliputi suhu, pH, kelembapan relatif, dan kesadaran air. Nah, aktivitas sebagian besar itu disinfektan meningkatkan seiring dengan peningkatan suhu, tetapi ada beberapa juga pengecualian, seperti pH juga memengaruhi aktivitas antimikroba dengan mengubah molekul disinfektan atau permukaan sel. Kelembapan relatif itu juga merupakan satu-satunya faktor terpenting yang memengaruhi aktivitas disinfektan. Dan kesadaran air itu konsentrasi tinggi kation divalen yang mengurangi tingkat kematian disinfektan tertentu. Baik, saya akan materi pengendalian infeksi fungi di rumah sakit. Infeksi fungi di rumah sakit merupakan masalah serius, terutama bagi pasien dengan sistem imun lemah. Fungi seperti Candida spp, Aspergillus spp, dan Cryptococcus spp sering menyebabkan infeksi oportunistik. Pengendalian infeksi fungi sangat penting untuk mencegah komplikasi kemudian. Adapun jenis fungi yang sering menyebabkan infeksi seperti Candida spp, penyebab utama infeksi nosokomial seperti Candidiasis invasif. Terus ada Aspergillus spp, menyebabkan aspergillosis terutama pada pasien dengan neutropenia. Yang ketiga ada Cryptococcus spp, menyebabkan infeksi serius pada pasien imunokompromis seperti meningitis Cryptococcus. Dan yang keempat ada Pneumocystis jirovecii, penyebab pneumonia pada pasien HIV dan AIDS. Adapun faktor risiko infeksi fungi di rumah sakit yaitu penggunaan antibiotik spektrum seluas yang berlebihan. Yang kedua ada penggunaan kateter intravena dan alat medis lainnya. Yang ketiga perawatan intensif jangka panjang. Yang keempat ada pasien dengan imun lemah. Dan yang kelima lingkungan rumah sakit yang terkontaminasi. Adapun cara pencegahannya dan pengendaliannya yaitu pertama mencuci tangan, yang kedua sterilisasi dan disinfeksi, yang ketiga manajemen antibiotik yang bijak, dan yang keempat ventilasi dan pengendalian lingkungan, dan yang kelima penggunaan alat medis yang aman. Dan cara mendeteksi dan manajemen infeksi yaitu yang pertama diagnosis ini melalui pemeriksaan biologi, yang kedua terapi antifungi yang tepat berdasarkan jenis infeksi, yang ketiga isolasi pasien jika diperlukan untuk mencegah penyebaran. Adapun contoh kasusnya yaitu wabah Aspergillosis di rumah sakit. Investigasi dilakukan pemeriksaan lingkungan, ditemukan spora Aspergillus dalam sistem ventilasi. Penanganannya pembersihan dan sterilisasi sistem ventilasi menggunakan filtrasi HEPA.
Lalu, isolasi pasien dari risiko tinggi menggunakan APD ketat. Dan ketiga, peningkatan protokol keberlingkungan dan sterilisasi alat medis. Kesimpulan dari materi saya kali ini yaitu infeksi fungi merupakan ancaman serius bagi pasien dengan kondisi imunokompromis, dan pencegahan melalui bersihin tangan, desinfeksi, pengelolaan antibiotik, dan pengendalian lingkungan sangat penting. Dan deteksi dini dan tepat dapat meningkatkan prognosis pasien. Saya akan mempresentasikan hasil PPT yang saya buat dengan judul Pengendalian Fungi dalam Produk Farmasi. Sebelum kita memasuki materi inti, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa sih itu fungi. Nah, fungi adalah mikroorganisme yang termasuk golongan eukariotik dan tidak termasuk golongan tumbuhan. Fungi bersifat heterotrof, yaitu organisme yang tidak mempunyai klorofil, sehingga tidak bisa membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis seperti tanaman. Fungi memerlukan zat organik yang berasal dari hewan, tumbuh-tumbuhan, dan serangga, juga lain-lain. Kemudian dicerna menjadi zat anorganik yang kemudian diserap oleh jamur sebagai makanannya. Selanjutnya, dalam konteks industri farmasi, fungi merupakan salah satu sumber utama kontaminasi mikrobiologi yang dapat berdampak pada kualitas dan keamanan produk farmasi. Fungi memiliki kemampuan untuk berkembang biak dengan cepat dalam kondisi lingkungan yang lembab dan kaya akan nutrisi, serta dapat menghasilkan spora yang mudah menyebar melalui udara. Beberapa jenis fungi bahkan mampu menghasilkan metabolit sekunder yang berpotensi beracun, seperti mitoksin yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai fungi serta metode pengendaliannya sangat penting dalam industri farmasi untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan tetap steril dan aman digunakan oleh konsumen. Selanjutnya, jenis-jenis fungi yang dapat mengkontaminasi dalam produksi farmasi. Yang pertama, Aspergillus sp, di mana jamur ini termasuk jamur patogen. Beberapa spesies seperti Aspergillus flavus dan Aspergillus niger dapat menghasilkan metoksin yang disebut aflatoksin. Yang kedua, Penicillium sp, menghasilkan metabolit sekunder seperti metoksin yang berpotensi untuk merusak stabilitas kimiawi produksi farmasi dan menurunkan efektivitasnya. Yang ketiga yaitu Fusarium sp, merupakan genus fungi yang dikenal sebagai patogen tumbuhan dan dapat menyebabkan kontaminasi dalam industri farmasi. Dan yang terakhir yaitu Candida sp, merupakan genus fungi berbentuk ragi yang dapat menyebabkan kontaminasi dalam produk farmasi dan juga dapat berperan sebagai patogen oportunistik pada manusia. Kemudian, beberapa dampak utama yang dapat terjadi akibat kontaminasi dari fungi seperti yang pertama, fungi dapat menghasilkan berbagai metabolit sekunder menyebabkan degradasi produk, perubahan warna, bau, serta tekstur yang dapat mengurangi efektivitas dan umur simpan obat. Yang kedua, infeksi pada pasien penggunaan produk farmasi yang terkontaminasi dapat menyebabkan iritasi kulit, reaksi alergik, atau gangguan pernapasan. Dan yang ketiga, penarikan produk dari pasaran yang berdampak pada kerugian finansial. Selanjutnya, beberapa metode utama yang dapat digunakan dalam pengendalian fungi. Yang pertama, menjaga kebersihan dan kelembapan di ruang produksi. Yang kedua, udara dapat menjadi salah satu media utama penyebaran spora fungi dalam industri farmasi. Yang ketiga, pembersihan dan sterilisasi merupakan metode penting dalam mengeliminasi fungi dari peralatan, bahan baku, serta lingkungan produksi. Dan yang terakhir, pengujian mikrobiologi secara berkala sangat penting untuk mendeteksi adanya fungi dalam lingkungan produksi, bahan baku, dan produk akhir. Adapun kesimpulan dari PPT yang saya buat yaitu kontaminasi fungi dalam industri farmasi merupakan masalah serius dan dapat berdampak negatif pada kualitas produk, kesehatan konsumen, serta keberlanjutan bisnis perusahaan farmasi. Fungi dapat menyebabkan degradasi bahan aktif,
menghasilkan mitoksin berbahaya serta memicu reaksi alergi dan infeksi pada individu yang rentan. Oleh karena itu, penerapan metode pengendalian fungi yang efektif sangat diperlukan untuk memastikan produk farmasi tetap steril dan aman untuk dikonsumsi. Ini saya akan memaparkan hasil dari materi saya, yaitu penisilin, obat antibiotik dari fungi. Apa sih fungi itu? Fungi atau biasa disebut jamur merupakan organisme eukariotik yang tidak memiliki klorofil dan bersifat heterotrof, artinya mereka memperoleh nutrisi dengan menyerap zat organik dari lingkungannya. Fungi dapat bersifat saprofit yang menguraikan bahan organik mati, atau parasit yang memperoleh nutrisi dari organisme hidup. Sebagai dekomposer, fungi memainkan peran penting dalam siklus materi di ekosistem dengan menguraikan sisa-sisa tumbuhan dan hewan. Nah, materi yang akan dibahas selanjutnya yaitu pertama ada pengertian penisilin, 2. Kegunaan penisilin sebagai obat antibiotik, 3. Cara kerja penisilin sebagai obat antibiotik. Yang pertama ada pengertian penisilin, yaitu di mana penisilin merupakan kelompok antibiotik beta-laktam yang dihasilkan oleh jamur dari genus Penicillium, terutama Penicillium notatum dan Penicillium chrysogenum. Antibiotik ini telah merevolusi dunia medis dengan kemampuannya menghambat sintetis dinding sel bakteri, menjadikannya efektif melawan berbagai infeksi bakteri, khususnya yang disebabkan oleh bakteri gram positif. Selanjutnya ada kegunaan penisilin sebagai obat antibiotik. Yang pertama ada infeksi saluran pernafasan, contohnya seperti pneumonia dan bronkitis. Kedua ada infeksi telinga yaitu otitis media. Ketiga ada infeksi kulit seperti abses dan selulitis. Keempat ada infeksi saluran kemih yaitu sistitis dan pyelonephritis. Yang kelima atau terakhir itu ada infeksi menular seksual seperti sifilis dan gonorrhea. Dan yang ketiga ada cara kerja penisilin sebagai obat antibiotik, yaitu bekerja dengan menghambat enzim transpeptidase yang dikenal sebagai protein pengikat penisilin atau biasa disebut PBP. Enzim ini berperan dalam tahap akhir sintetis peptidoglikan, komponen utama dinding sel bakteri. Dengan mengikat BPB, penisilin mencegah pembentukan ikatan silang antara rantai peptidoglikan, menyebabkan kelemahan struktural pada dinding sel dan akhirnya lisis sel bakteri. Mekanisme ini efektif terutama pada bakteri yang sedang dalam fase pertumbuhan aktif, di mana sintetis dinding sel berlangsung secara intensif. Ini saya akan membahas tentang kombucha sebagai minuman probiotik berbasis fungi. Langsung saja, yuk kita bahas. Kombucha adalah minuman fermentasi teh yang mengandung bakteri dan jamur. Proses fermentasinya menghasilkan probiotik yang baik untuk kesehatan pencernaan. Selain itu, kombucha kaya akan antioksidan, dapat meningkatkan sistem imun dan membantu detoksifikasi tubuh. Karena manfaatnya yang banyak, kombucha semakin populer sebagai minuman kesehatan. Selanjutnya, peran fungi dalam fermentasi kombucha. Kombucha difermentasi menggunakan kultur Scooby yang terdiri dari bakteri Acetobacter-Psyllinum dan jamur seperti Saccharomyces, Zygosacharomyces, dan Brettanomyces. Prosesnya yaitu pertama, jamur mengubah gula menjadi alkohol, lalu bakteri mengubah alkohol menjadi asam organik yang memberi rasa asam khas pada kombucha. Proses ini juga menghasilkan enzim, vitamin, dan senyawa fenolik yang bermanfaat bagi kesehatan. Memiliki beberapa manfaat, diantaranya yang pertama dapat menyehatkan pencernaan. Kombucha mengandung probiotik yang membantu mikroflora usus.
Yang kedua, antioksidan tinggi. Kombucha dapat mencegah kerusakan sel akibat radikal bebas. Yang ketiga, menurunkan tekanan darah dan kolesterol. Kombucha dapat menurunkan tekanan darah dan kolesterol. Yang keempat, detoksifikasi tubuh. Karena kombucha mengandung asam organik, ini dapat membantu membuang racun. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan sistem imun. Kombucha berperan dalam produksi hormon kebahagiaan dan kesehatan mental. Ternyata kombucha memiliki potensi untuk dapat berkembang lebih jauh, seperti dengan inovasi rasa dengan tambahan buah, rempah-rempah, atau pemanis alami agar lebih enak. Yang kedua, aplikasi dalam kesehatan dan kecantikan. Kombucha dapat dibuat jadi suplemen probiotik. Dan yang ketiga, meningkatkan stabilitas probiotik seperti kombucha dapat dibuat dalam bentuk bubuk atau tablet dan dapat diversifikasi bahan baku. Kombucha dapat menggunakan tambahan teh herbal seperti rosella, chamomile, atau daun mint. Kesimpulannya, kombucha adalah minuman fermentasi berbasis fungi yang kaya manfaat untuk kesehatan. Kombucha bisa terus dikembangkan dalam berbagai inovasi agar lebih banyak orang bisa menikmati manfaatnya. Di sini saya akan menyampaikan judul materi, yaitu mengeksplorasi jamur fungi dalam industri farmasi. Nah, apa sih yang akan dibahas dalam PPT ini? Yang pertama yaitu definisi fungi, peran jamur fungi dalam bioteknologi. Yang ketiga yaitu jenis-jenis jamur fungi dengan potensi bioteknologi. Yang keempat yaitu kelebihan jamur dalam bioteknologi. Nah, yang kelima yaitu kekurangan penggunaan fungi dalam jamur bioteknologi. Berasal dari kata Latin yakni fungi. Jamur bereproduksi secara aseksual yang menghasilkan spora, kuncup, dan fragmentasi. Sedangkan dengan cara seksual pada Zygospora, Ascospora, dan Basidiospora. Jamur hidup di tempat-tempat yang lembab, air laut, air tawar, tempat yang asam, dan bersimbiosis dengan ganggang hingga kemudian membentuk lumut. Menurut Ganjar, jamur atau fungi adalah sel eukariotik yang tidak memiliki klorofil, tumbuh sebagai hifa, memiliki dinding sel yang mengandung kitin, bersifat heterotrof, menyerap nutrien melalui dinding selnya, mengekskresikan enzim ekstraseluler ke lingkungan melalui spora, dan melakukan reproduksi secara seksual dan aseksual. Selanjutnya yaitu peran jamur fungi dalam bioteknologi. Yang pertama, dalam produksi antibiotik. Penemuan penisilin dari jamur Penicillium oleh Alexander Fleming pada tahun 1928 merevolusi pengobatan infeksi bakteri. Selain penisilin, jamur juga menjadi sumber antibiotik lain seperti cephalosporin yang berasal dari Cephalosporium acremonium. Yang kedua yaitu sebagai obat anti kanker. Jamur endofit yang hidup dalam jaringan tanaman tanpa menyebabkan penyakit telah ditemukan menghasilkan metabolit sekunder dengan aktivitas anti kanker. Metabolit ini berpotensi dikembangkan menjadi obat anti kanker baru. Yang ketiga yaitu produksi vaksin dan protein terapeutik. Saccharomyces cerevisiae dikenal sebagai ragi roti, digunakan dalam produksi vaksin berbasis DNA rekombinan seperti vaksin hepatitis B. Selain itu, jamur ini juga berperan dalam produksi protein terapeutik lainnya, termasuk insulin dan hormon pertumbuhan manusia. Yang keempat yaitu sebagai obat penurun kolesterol. Statin, obat yang digunakan untuk menurunkan kadar kolesterol, pertama kali diisolasi dari jamur lovastatin. Misalnya berasal dari Aspergillus terreus dan menjadi dasar pengembangan
berbagai statin lainnya. Yang kelima yaitu sebagai produksi vitamin dan asam amino. Beberapa spesies jamur digunakan dalam produksi vitamin seperti riboflavin dan asam amino esensial melalui proses fermentasi industri, misalnya Asbiagospis digunakan untuk produksi riboflavin dalam skala besar. Yang keenam yaitu agen antifungal. Jamur juga menjadi sumber agen antifungal. Grisofulvin misalnya diisolasi dari Penicillium grisefulvum dan digunakan untuk mengobati infeksi jamur pada kulit, rambut, dan kuku. Yang ketujuh yaitu sebagai produksi enzim industri. Jamur seperti Aspergillus niger digunakan untuk memproduksi enzim seperti glukoamilase dan protease yang penting dalam industri farmasi untuk produksi obat-obatan dan suplemen. Adapun jenis-jenis jamur fungi dengan potensi bioteknologi. Terdapat beberapa fungi yang memiliki peran penting dalam industri farmasi yaitu genus Aspergillus. Aspergillus niger dan Aspergillus oryzae memiliki peran penting dalam produksi berbagai enzim. Aspergillus niger menghasilkan enzim amilase yang digunakan dalam pembuatan sirup obat dan tablet, protease untuk formulasi obat pencernaan, dan lipase untuk produksi obat-obatan berbasis lemak. Selain itu, Aspergillus niger juga merupakan produsen utama asam sitrat yang digunakan sebagai pengawet, pengatur pH, dan pemberi rasa dalam sajian farmasi. Aspergillus terus dikenal sebagai penghasil lovastatin, obat penurun kolesterol yang sangat penting. Yang kedua yaitu genus Penicillium. Penicillium Cirrhosogenum adalah penghasil utama antibiotik penicillin yang masih menjadi antibiotik klinis pertama untuk berbagai infeksi. Penicillium notatum menghasilkan grisofulvin, obat anti jamur yang efektif. Yang ketiga yaitu genus Saccharomyces. Saccharomyces cerevisiae memiliki peran penting dalam produksi vitamin B kompleks, terutama vitamin B12 dan biotin. Fungi ini digunakan sebagai sistem ekspresi untuk produksi protein rekombinan seperti insulin manusia, vaksin hepatitis B, dan berbagai antibodi monoklonal. Yang keempat yaitu genus Trichoderma. Trichoderma raceyi dan Trichoderma viridie menghasilkan kompleks enzim selulase yang digunakan dalam formulasi obat untuk meningkatkan bioavailabilitas. Trichoderma harzianum menghasilkan metabolit sekunder dengan aktivitas antimikroba spektrum luas. Yang kelima yaitu genus Rhizopus. Rhizopus oryzae dan Rhizopus arizus digunakan dalam produksi asam laktat berkualitas farmasi yang digunakan dalam pembuatan polimer biodegradable untuk sistem penghantaran obat. Yang keenam yaitu genus Fusarium, Fusarium solani, dan Fusarium oxysporum menghasilkan berbagai metabolit sekunder dengan aktivitas antibakteri dan anti jamur. Yang ketujuh yaitu genus Mucor. Mucor javanicus menghasilkan asam gamma linolenat yang penting untuk suplemen kesehatan. Mucor menghasilkan berbagai enzim proteolitik yang digunakan dalam formulasi obat pencernaan. Yang ke-8 yaitu genus Candida. Candida utilis digunakan dalam produksi vitamin B dan protein sel tunggal untuk suplemen nutrisi. Yang ke-9 yaitu genus Acremonium. Acremonium chrysogenum adalah produsen utama antibiotik cephalosporin yang penting dalam pengobatan infeksi serius. Yang ke-10 yaitu genus Ganoderma.
Ganoderma lucidum menghasilkan triterpenoid dan polisakarida dengan aktivitas imunomodulator kuat. Ganoderic acid dari Ganoderma memiliki aktivitas antitumor, antiinflamasi, dan hepatoprotektif. Ganoderma menghasilkan lektin yang berpotensi sebagai agen anti kanker. Selanjutnya, manfaat dan kelebihan jamur dalam bioteknologi. Yang pertama yaitu produksi antibiotik. Fungi memiliki kemampuan luar biasa dalam menghasilkan berbagai jenis antibiotik yang sangat penting dalam dunia medis. Penicillium Syrosogenum sebagai contoh paling terkenal menghasilkan penisilin yang menjadi antibiotik pertama dan revolusioner dalam sejarah kedokteran. Yang kedua yaitu sebagai efisiensi produksi. Dalam aspek produksi, fungi menunjukkan keunggulan signifikan dibandingkan metode sintesis kimiawi konvensional. Fungi memiliki siklus hidup yang relatif singkat dengan waktu generasi berkisar antara 4-12 jam, memungkinkan produksi biomasa dan metabolit yang cepat. Dalam skala industri, fungi dapat dikultivasi dalam bioreaktor dengan kapasitas hingga ribuan liter, menghasilkan produk dalam jumlah besar dengan biaya operasional yang relatif rendah. Yang ketiga yaitu sumber metabolit sekunder. Fungi merupakan sumber metabolit sekunder yang sangat kaya dan beragam. Metabolit sekunder ini memiliki struktur kimia yang kompleks dan aktivitas biologis yang unik, sulit untuk disintetis secara kimiawi. Sebagai contoh, Crysporin A yang dihasilkan oleh Toliploccladium inflatum digunakan sebagai imunosupresan dalam transplantasi organ. Beberapa fungi endofit menghasilkan taxol, senyawa anti kanker yang sangat penting. Yang ketiga yaitu ramah lingkungan. Proses produksi menggunakan fungi memiliki keunggulan signifikan dari aspek lingkungan. Fungi dapat tumbuh pada berbagai substrat organik termasuk limbah pertanian dan industri, sehingga membantu dalam pengolahan limbah. Proses fermentasi fungi menggunakan air sebagai pelarut utama, berbeda dengan sintesis kimiawi yang sering menggunakan pelarut organik berbahaya. Limbah dari fermentasi fungi berupa biomasa yang biodegradable dan dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik. Studi menunjukkan bahwa produksi antibiotik menggunakan fungi menghasilkan jejak karbon 30-40% lebih rendah dibandingkan sintesis kimiawi. Dengan atau risiko penggunaan fungi dalam bioteknologi. Yang pertama yaitu toksisitas. Risikonya yaitu beberapa jamur seperti Aspergillus flavus dapat menghasilkan aflatoksin yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan hewan, bersifat karsinogenik dan dapat menyebabkan penyakit serius. Pencegahannya yaitu melakukan pengujian laboratorium untuk mendeteksi kontaminasi racun sebelum penggunaan. Yang kedua yaitu penyakit. Risikonya, jamur juga dapat menyebabkan berbagai penyakit pada manusia seperti kurap dan infeksi jamur lainnya yang dapat berpotensi menurunkan kualitas hidup. Pencegahannya yaitu menerapkan protokol keamanan seperti penggunaan masker dan pelindung saat bekerja dengan jamur. Yang ketiga yaitu resistensi hama. Risikonya yaitu penggunaan jamur sebagai agen biokontrol dapat menyebabkan evolusi hama yang resisten sehingga mengharuskan penggunaan pestisida kimia yang lebih banyak. Kontaminasi genetik. Ada risiko kontaminasi genetik dari jamur transgenik ke spesies liar yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan mengurangi keanekaragaman hayati. Pencegahannya yaitu
mengintegrasikan penggunaan jamur dengan metode pengendalian hama lainnya untuk mengurangi tekanan selektif pada hama. Yang keempat yaitu biaya dan waktu produksi. Risikonya yaitu proses produksi menggunakan jamur seringkali memerlukan waktu yang lama dan biaya yang tinggi dibandingkan dengan metode konvensional. Pencegahannya yaitu mengembangkan teknik produksi yang lebih efisien dan hemat biaya. Yang kelima yaitu kontaminasi. Yang kelima yaitu kontaminasi genetik. Risikonya yaitu jamur transgenik dapat mencemari spesies liar, mengganggu ekosistem. Pencegahannya yaitu menggunakan metode isolasi yang ketat untuk mencegah penyebaran genetik. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang rekayasa genetik virus sebagai platform pengembangan vaksin modern. Di sini terdapat dua topik pembahasan. Yang pertama, bagaimana platform rekayasa genetik virus dapat dioptimalkan untuk menghasilkan respon imun yang kuat dan tahan lama. Dan yang kedua, apa risiko potensial dan efek samping jangka panjang dari penggunaan virus yang dimodifikasi secara genetik sebagai platform vaksin. Vaksin bekerja dengan melatih sistem kekebalan tubuh untuk melawan patogen. Biasanya, virus dengan memicu respon imun, ia dibuat dari patogen utuh yang sudah dilemahkan atau dimatikan atau bagian dari patogen tersebut disebut antigen. Ketika dimasukkan ke dalam tubuh, vaksin akan memicu sistem kekebalan untuk memproduksi sel T limfosit dan sel B limfosit yang dapat mengenali dan mengingat patogen tersebut untuk melawannya di masa depan. Efektivitas suatu vaksin dinilai dari seberapa kuat antibodi yang dihasilkan dan seberapa lama perlindungan itu bertahan. Ketika sebagian besar populasi sudah divaksinisasi, ini akan membantu mencegah penyebaran penyakit dan kemudian memberikan perlindungan bagi orang-orang yang belum mempunyai kekebalan atau tidak bisa divaksinisasi. Ada berbagai jenis vaksin berdasarkan antigen yang digunakan. Yang pertama, virus yang dilemahkan. Vaksin ini dibuat dengan menggunakan galur atau strain virus yang tidak menyebabkan penyakit atau menciptakan virus yang secara genetik lebih lemah dengan kemampuan replikasi terbatas. Vaksin dari virus yang dilemahkan dapat menimbulkan respon imun yang kuat, namun ada risiko virus tersebut kembali mengganas dan menyebabkan penyakit di dalam tubuh pasien. Proses produksi dan formulasinya juga lebih sulit dan perlu kehati-hatian serta pengamanan ekstra. Yang kedua, virus yang dinonaktifkan. Vaksin yang dibuat dengan membunuh patogen menggunakan senyawa kimia. Ia biasanya ditambahkan bahan yang disebut adjuvan untuk memperkuat dan memperlama respon imun yang ditimbulkan. Vaksin dari virus yang dinonaktifkan dianggap lebih aman bagi pasien, namun juga mempunyai kelemahan. Yang ketiga, vaksin protein subunit. Vaksin ini tidak menggunakan virus utuh, tetapi hanya sekuens materi genetiknya. Dari sekuens tersebut, para ilmuwan mengambil satu atau beberapa gen, biasanya yang mengkode selubung protein virus. Gen tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sel ragi, yeast, atau mamalia yang berfungsi sebagai pabrik protein. Protein antigen yang dihasilkan kemudian disuntikkan kepada pasien untuk melatih sistem imun. Yang keempat yaitu vaksin virus like particles atau disebut VLP. Vaksin ini mengandung molekul mirip virus yang dapat memicu respon imun, namun tidak dapat bereplikasi karena tidak memiliki materi genetik. Teknik ini digunakan antara lain dalam membuat vaksin untuk kuman papillomavirus
atau disebut HPV. Yang kelima, vaksin mRNA. Vaksin ini menggunakan bagian dari sekuens materi genetik virus yang ketika dimasukkan ke dalam tubuh dapat membuat sel tubuh memproduksi antigen target sendiri. Sistem kekebalan tubuh akan mengenali antigen tersebut sehingga siap melawan patogen yang sebenarnya. Vaksin mRNA menggunakan teknologi yang disebut liposom, selaput lemak atau lipid dengan struktur yang mirip dengan dinding sel untuk mengantarkan mRNA ke dalam sel. Dan yang terakhir, vaksin viral vektor. Vaksin ini menggunakan virus yang tidak berbahaya, biasanya telah dimodifikasi secara genetik untuk mengantarkan materi genetik virus ke dalam sel. Salah satu contoh vaksin jenis ini adalah vaksin COVID-19 yang disebut Oxford atau AstraZeneca menggunakan adenovirus dari simpanse yang sudah dimodifikasi menjadi vektor ChAdOx1. Teknologi CRISPR-Cas9 merupakan terobosan revolusioner dalam pengeditan genom, memanfaatkan mekanisme pertahanan adaptif bakteri terhadap virus. Sistem ini menggunakan endonuklease Cas9 dan RNA pemandu guide RNA atau gRNA untuk memotong DNA secara spesifik, membuka peluang luas dalam pengobatan penyakit genetik, pertanian, dan bioteknologi. Dalam bidang medis, CRISPR-Cas9 memungkinkan perbaikan mutasi genetik yang mendasari penyakit seperti kanker, anemia, sel sabit, dan fibrosis kistik. Selain itu, teknologi ini mempercepat penelitian biomedis dengan menciptakan model penyakit yang lebih akurat. Adapun aplikasi di bidang medis atau kesehatan, yang pertama, penelitian dan pemodelan penyakit. CRISPR digunakan untuk membuat model penyakit genetik dan kanker dalam organisme laboratorium yang memungkinkan penelitian yang lebih mendalam terhadap mekanisme penyakit dan pengembangan terapi baru. Yang kedua, transplantasi sel punca. Menggunakan teknologi CRISPR untuk mengoreksi mutasi dalam sel punca yang diindukasi oleh pasien. Sebelum sel tersebut transplantasikan kembali untuk menggantikan jaringan yang rusak atau cacat. Yang ketiga, terapi kardiovaskular. Pengeditan gen menggunakan CRISPR dapat menargetkan mutasi yang berkontribusi pada penyakit jantung bawaan atau kondisi kardiovaskular lainnya, seperti mengedit gen yang terkait dengan aterosklerosis atau hipertrofi jantung. Yang keempat, perbaikan genom in vivo. Teknik ini melibatkan pengiriman komponen CRISPR secara langsung ke dalam tubuh untuk memperbaiki gen yang rusak di tempat, menawarkan potensi untuk perawatan berbagai penyakit yang sulit diakses atau tidak mungkin diperbaiki dengan pendekatan ex vivo. Dan kelima, pengembangan obat spesifik gen. Dengan mengedit gen yang berperan dalam penyakit, teknologi ini memungkinkan identifikasi target obat baru dan penyaringan efektivitas obat secara genetik yang mempercepat penemuan dan pengembangan obat. Jadi dapat kita simpulkan, vektor virus masih menarik meskipun ada kemajuan dalam teknik manipulasi gen seperti CRISPR dan teknik pengiriman yang lebih efisien untuk vektor non-virus. Bahkan dengan pendekatan yang hati-hati, masa depan terapi gen berbasis virus tampaknya cerah. Beberapa obat menggunakan beberapa vektor virus untuk mengobati berbagai kondisi, memberikan fleksibilitas yang signifikan dan opsi alternatif. Vektor virus sekarang berada di posisi yang menguntungkan berkat kemajuan dalam rekayasa vektor dan pengembangan keamanan. Namun penelitian praklinis dan klinis telah menunjukkan bahwa tidak ada satu vektor virus yang sempurna untuk mengobati semua indikasi. Oleh karena itu,
memberikan rekomendasi tentang sistem vektor virus mana yang paling cocok bukanlah hal yang baik. Sebaliknya, lebih baik untuk mendorong pengembangan berbagai sistem secara bersamaan dan kemudian membuat keputusan yang tepat berdasarkan publikasi dan pengalaman sebelumnya. Namun, terapi gen berbasis virus telah berkembang pesat dan sedang berkembang menjadi metode pengobatan utama di era saat ini. Dalam video presentasi kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai pemanfaatan virus dalam terapi gen. Ada 5 pokok bahasan yang akan dibahas pada video presentasi kali ini, yaitu pertama, konsep dasar peran virus terhadap terapi gen. Yang kedua, jenis-jenis virus dalam terapi gen. Yang ketiga, itu menjelaskan bagaimana mekanisme vektor virus masuk ke dalam sel target. Yang keempat, aplikasi klinis vektor virus terhadap terapi gen. Kemudian yang terakhir, yaitu menjelaskan bagaimana sih faktor keberhasilan, tantangan, dan prospek masa depannya. Nah, pada poin pertama yaitu konsep dasar peran virus terhadap terapi gen. Perlu kita ketahui sendiri bahwa terapi gen adalah teknik terapeutik yang melibatkan penambahan, penggantian, ataupun penonaktifan gen yang rusak dengan tujuan untuk mengobati penyakit dengan memodifikasi materi genetik pasien. Nah, perannya virus itu dimodifikasi menjadi viral vektor untuk mentransfer gen terapeutik ke dalam sel target, menggantikan ataupun memperbaiki gen abnormal yang menyebabkan penyakit. Pada slide berikutnya membahas mengenai jenis-jenis virus yang digunakan dalam terapi gen. Ada 6 jenis virus yang digunakan oleh peneliti dan dokter. Yang pertama yaitu retrovirus, merupakan virus RNA yang mengantar DNA ke dalam sel inang, dan virus ini efektif untuk sel yang sedang membelah seperti penyakit kanker dan penyakit keturunan. Yang kedua yaitu virus adenovirus, adalah virus DNA yang berontai ganda dengan membawa DNA berukuran besar dan mengekspresikan gen dengan cepat setelah infeksi. Kelebihan lain dari virus ini dapat melakukan pengantaran beberapa gen sekaligus. Kemudian, ada virus AAF atau Adeno-Associated Virus. Virus ini berukuran kecil. Infeksi dari virus ini akan efektif jika terdapat virus pembantu. Virus ini memiliki patogenisitas yang rendah sehingga aman untuk terapi gen. Kemudian, ada Herpes simplex virus atau HPV. Virus DNA yang mampu membawa DNA berukuran besar dan memiliki afinitas tinggi terhadap sel saraf, sehingga efektif terhadap terapi gen. Virus berikutnya yaitu lentivirus, merupakan subkeluarga dari retrovirus yang memiliki kemampuan unik untuk menginfeksi sel non-membelah dan membawa DNA ke dalam genom sel inang, sehingga efektif untuk jangka panjang. Dan yang terakhir yaitu poxvirus, dapat membawa DNA yang lebih besar sehingga memungkinkan pengantaran beberapa gen kompleks sekaligus. Nah, di slide berikutnya yaitu menjelaskan bagaimana sih mekanisme vektor virus masuk ke dalam sel target. Yang pertama, itu modifikasi genetik virus. Sebelum digunakan sebagai vektor, virus dimodifikasi terlebih dahulu secara genetik untuk memastikan keamanan dan efektivitasnya masuk ke dalam tubuh manusia. Kemudian, vektor virus akan masuk ke dalam tubuh dan segera mencari sel target untuk memasukkan gen sehat ke dalam DNA mereka. Nah, virus tadi yang masuk ke dalam sel ini masuk dengan proses penetrasi. Maksudnya gimana? Maksudnya dari proses penetrasi yaitu tahapan penting di mana materi genetik virus dimasukkan ke dalam sel sasaran. Selanjutnya, proses pemecahan kapsid yang disebut uncoating, maksudnya yaitu proses di mana lapisan pelindung virus yang disebut kapsid dipecah setelah virus masuk ke dalam sel. Proses ini penting karena memungkinkan materi genetik virus untuk keluar dan mulai menginfeksi sel inang. Uncoating menyebabkan pelepasan genom virus ke dalam sel. Nah, disinilah gen sehat bertugas untuk menggantikan gen yang rusak, sehingga sel tubuh bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Di sini saya cantumkan video mekanisme masuknya vektor virus ke dalam sel target. Silahkan disimak videonya. Virus particles containing the therapeutic gene enter the liver with the bloodstream. Their target is the region where liver cells exchange matter with the blood, the small capillaries. There are large pores in the capillary walls. The liver cells are on the other side of these openings. The capillaries also contain special cells, the macrophages. Their task is to remove any foreign and harmful particles. They will try to do this also with the virus particles. That is why the outside of our virus is coated with a protein that can bind specifically to liver cells. Because of this protein, the virus will get past the macrophages and reach the liver cells more quickly. Once the virus particle binds to the liver cells, the virus's envelope merges with the liver cell's cell membrane. This allows the virus's load of therapeutic DNA to penetrate the cell. It will find a path to the cell's nucleus.
The virus proteins assure that the therapeutic gene is taken into the genetic material of the liver cell. This will enable the liver cell to function once again as a healthy cell. Nah, ada dua pendekatan dalam terapi gen, yaitu terapi in vivo dan terapi ex vivo. Perbedaannya apa, Kak? Perbedaannya, kalau terapi in vivo itu, gen terapetiknya dimasukkan langsung ke dalam tubuh pasien, biasanya dilakukan melalui injeksi. Sedangkan terapi ex vivo itu, sel-sel pasien diambil, kemudian dimodifikasi di laboratorium dengan gen terapetik, lalu dimasukkan kembali ke dalam tubuh pasien. Di slide berikutnya yaitu aplikasi klinis pemanfaatan virus terhadap terapi gen. Yang pertama yaitu penyakit genetik monogenik seperti hemofilia, distrofi otot Duchenne, dan thalassemia. Kemudian yang kedua yaitu penyakit neurodegeneratif seperti Parkinson dan Alzheimer. Kemudian yang ketiga yaitu gangguan penglihatan seperti retinitis pigmentosa dan atrofi optik dominan. Yang keempat yaitu kanker. Yang kelima yaitu penyakit infeksi seperti hepatitis B, HIV atau AIDS. Nah, di slide terakhir yaitu penjelasan mengenai bagaimana sih keberhasilan, tantangan, dan prospek masa depannya. Keberhasilannya yaitu dari hasil penelitian, berbagai aplikasi klinis yang berhasil dalam pemanfaatan virus ini untuk terapi gen terhadap pasien. Tantangannya yaitu respon imun tiap pasien berbeda sehingga dapat mengurangi efektivitas terapi, biaya yang masih tinggi, dan perspektif masyarakat yang masih banyak tidak yakin dalam pemanfaatan virus ini untuk terapi gen. Kemudian, bagaimana sih prospek masa depannya? Nah, banyak peneliti yang mengembangkan vektor menjadi lebih baik, penerapan pada penyakit yang lebih luas. Di sini saya akan membahas topik yang menarik dan cukup penting, yaitu bagaimana virus berkontribusi terhadap kanker. Mungkin banyak dari kita yang mengira kanker hanya disebabkan oleh faktor genetik atau gaya hidup. Tetapi ternyata infeksi virus juga berperan besar. Mari kita bahas. Kanker merupakan salah satu penyebab kematian utama di dunia. Namun yang mungkin mengejutkan adalah sekitar 15-20% kasus kanker di dunia sebenarnya disebabkan oleh infeksi virus. Ini terjadi karena beberapa virus dapat mempengaruhi DNA atau sistem imun tubuh, sehingga memicu pertumbuhan sel yang tidak terkendali. Beberapa contoh virus yang berkaitan dengan kanker adalah HPV, hepatitis B dan C, serta Epstein-Barr virus. Jadi, memahami hubungan ini sangat penting agar kita bisa melakukan pencegahan lebih dini. Agar kita lebih memahami dampak dari virus terhadap kanker, saya akan memberikan beberapa fakta menarik. Virus HPV misalnya bertanggung jawab atas 99 kasus kanker serviks. Kemudian hepatitis B dan C menjadi penyebab utama dari 75% kasus kanker hati di dunia. Untungnya ada solusi, yaitu vaksinasi HPV telah terbukti mengurangi risiko kanker serviks hingga 90%. Jadi pencegahan sangat mungkin dilakukan. Nah, ini dia beberapa virus yang diketahui dapat menyebabkan kanker. Yang pertama yaitu Human Papillomavirus atau HPV yang berhubungan dengan kanker serviks dan beberapa jenis kanker lainnya. Yang kedua yaitu hepatitis B dan C yang sering dikaitkan dengan kanker hati. Lalu ada Epstein-Barr virus atau EBV yang bisa menyebabkan limfoma. Yang terakhir, meskipun HIV sendiri tidak langsung menyebabkan kanker, virus ini melemahkan sistem imun dan meningkatkan risiko kanker lainnya. Lalu, bagaimana cara virus bisa menyebabkan kanker? Prosesnya cukup kompleks. Virus dapat memasukkan materi genetiknya ke dalam sel inang. Dalam beberapa kasus, ini mengganggu kerja gen penekan tumor seperti P53 dan RB yang bertugas mencegah pertumbuhan sel yang tidak terkendali. Akibatnya, sel bisa terus bertumbuh dan berkembang tanpa batas yang pada akhirnya bisa menjadi kanker. Karena beberapa jenis kanker disebabkan oleh virus, kita sebenarnya bisa mencegahnya. Salah satu cara terbaik adalah melalui vaksinasi, seperti vaksin HPV untuk mencegah kanker serviks dan vaksin hepatitis B untuk melindungi dari kanker hati. Selain itu, kita juga harus melakukan deteksi dini, seperti pap smear untuk wanita atau tes darah untuk hepatitis B dan C. Gaya hidup sehat juga berperan besar dalam menjaga daya tahan tubuh kita terhadap infeksi virus. Lalu bagaimana jika kanker akibat virus sudah terjadi? Saat ini ada beberapa metode pengobatan yang dapat dilakukan.
pertama yaitu terapi antivirus bisa membantu mengurangi risiko kanker akibat infeksi kronis. Yang kedua yaitu jika kanker sudah berkembang, bisa dilakukan kemoterapi atau radioterapi. Selain itu, ada juga imunoterapi dan terapi target molekuler yang merupakan teknologi terbaru dalam pengobatan kanker dan lebih spesifik dalam menyerang sel kanker tanpa merusak sel sehat. Jadi kesimpulannya, beberapa jenis kanker bisa disebabkan oleh infeksi virus. HPV, hepatitis B dan C, serta EBV adalah contoh utama virus yang berkontribusi terhadap kanker. Namun dengan vaksinasi, deteksi dini, dan pengobatan yang tepat, risiko kanker akibat virus bisa dikurangi. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk lebih peduli terhadap kesehatan dan mengambil langkah pencegahan sejak dini. Materi mengenai influenza bagi ibu dan anak. Sebelum kita masuk ke pokok pembahasannya, kita harus lebih mengetahui apa itu influenza. Influenza adalah penyakit yang disebabkan oleh virus myxovirus. Influenza dibagi menjadi 3 tipe, yaitu tipe A, B, dan C. Penyakit ini mudah menular. Cara menularnya bisa melalui bersin, batuk, atau bercakap-cakap dengan penderita. Nah, selanjutnya pokok pembahasannya. Pokok pembahasan yang pertama, kita akan membahas mengenai apa dampak influenza bagi ibu hamil. Yang kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi penularan influenza pada anak-anak. Dan yang ketiga, apa saja pencegahan yang paling efektif untuk mengurangi penularan influenza. Pada pembahasan yang pertama, apa dampak influenza pada ibu hamil? Influenza dapat memiliki dampak serius bagi ibu hamil dan janin yang dikandungnya. Ibu hamil yang terinfeksi virus influenza berisiko mengalami komplikasi seperti persalinan, prematur, dan keguguran. Selain itu, infeksi ini dapat menyebabkan bayi lahir dengan berat badan rendah dan meningkatkan kemungkinan terjadinya cacat lahir. Nah, pada pembahasan yang selanjutnya, apa saja faktor yang mempengaruhi penularan influenza pada anak-anak? Penularan influenza pada anak-anak dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi, termasuk usia, lingkungan, perilaku sosial, dan kondisi kesehatan. Anak-anak, terutama yang berusia di bawah 5 tahun, memiliki sistem kekebalan tubuh yang belum sepenuhnya matang, sehingga mereka rentan untuk terjangkit infeksi virus. Pada usia ini, anak-anak seringkali berinteraksi dengan teman sebayanya di lingkungan yang padat seperti sekolah atau tempat penitipan anak, di mana virus dapat dengan mudah menular atau menyebar melalui droplet yang dihasilkan oleh seseorang bersin, batuk, dan bahkan berbicara. Nah, tentu saja hal ini dapat dicegah. Salah satu langkah pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan mengkonsumsi vitamin D, sebab telah terbukti bahwa vitamin D memiliki efek positif terhadap sistem imunitas tubuh. Adapun obat untuk menyembuhkan penyakit ini adalah yang pertama adalah analgetika narkotika, sering disebut dengan analgetik antipiretik, dan dekongestan. Dekongestan termasuk ke dalam golongan simpatomimetika yang bekerja terhadap reseptor adrenergic. Nah, selain itu juga usaha yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya influenza yaitu dengan melakukan vaksin. Vaksinasi, dengan adanya vaksinasi, jika seseorang terkena gejala tersebut, maka biasanya ia akan mengalami gejala yang ringan dan juga mendapatkan asupan vitamin C yang tinggi, bermanfaat sebagai antioksidan yang melindungi jaringan tubuh terhadap kerusakan oksidatif oleh radikal bebas yang dapat merugikan jaringan tubuh yaitu membran sel dan inti sel. Sehingga kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya influenza memiliki dampak yang signifikan bagi ibu dan anak. Oleh karena itu, penting untuk memahami risiko dan menerapkan langkah-langkah pencegahan yang tepat untuk melindungi diri dan keluarga dari infeksi. Dan untuk mengurangi risiko penularan influenza dan melindungi kesehatan ibu hamil serta anak-anak, penting untuk melakukan vaksinasi tahunan, menjaga kebersihan dengan mencuci tangan secara teratur dan menggunakan hand sanitizer. Dan membahas tentang rotavirus dan kesehatan pencernaan pada anak. Nah, hal pertama yang kita harus ketahui, apa sih itu rotavirus? Nah, rotavirus adalah salah satu jenis virus yang dapat menginfeksi saluran pencernaan, terutama lambung, usus halus, dan usus besar. Infeksi virus ini dapat menimbulkan berbagai gangguan sistem pencernaan pada semua kalangan. Nah, terutama pada anak berusia di bawah 3 tahun. Selanjutnya, bagaimana sih proses rotavirus itu bisa menyebar? Nah, pada dasarnya rotavirus adalah jenis virus yang dapat menyebar dan menular dengan mudah. Proses penularannya dapat terjadi melalui jalur vesel oral, misalnya melalui
tangan ataupun benda yang lain terkontaminasi feses yang mengandung rotavirus. Nah, lalu tidak sengaja masuk ke mulut. Selain itu, rotavirus yang keluar melalui feses penderita juga dapat mengontaminasi makanan, minuman, serta benda-benda yang ada di sekitarnya dengan mudah. Selain itu, ada pun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi proses penyebarannya rotavirus. Yang pertama, tidak mencuci tangan dengan bersih ataupun menggunakan antiseptik setelah menggunakan toilet, sebelum dan setelah makan, dan setelah menggunakan fasilitas umum. Yang kedua, mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi rotavirus. Yang ketiga, tinggal di asrama atau tempat berkumpulnya banyak orang yang tidak terjaga kebersihannya. Nah, selanjutnya ada tanda dan gejala rotavirus. Nah, timbulnya penyakit setelah terpapar orang yang terinfeksi adalah 24-72 jam dan gejalanya berlangsung selama rata-rata 3 hingga 7 hari. Nah, gejalanya itu meliputi seperti muntah, demam, sakit perut, dan diare. Mengalami diare harus juga memperhatikan tanda-tanda dehidrasi seperti haus yang berlebihan, 2. Berkurangnya buang air kecil. Yang ketiga, kelesuan. Yang keempat, ada mulut kering. Yang terakhir, ada mata cekung. Bagaimana sih cara mencegah rotavirus? Cara mencegah rotavirus yaitu pertama, mendapatkan vaksinisasi rotavirus secara berkala sesuai jadwal dari dokter. Yang kedua, yaitu rutin mencuci tangan dengan menggunakan sabun ataupun antiseptik dan mencuci tangan di air yang mengalir dengan setelah menggunakan toilet, setelah atau sesudah makan, dan setelah menggunakan fasilitas umum. Yang terakhir itu menjaga kebersihan dan sanitasi di lingkungan tempat tinggal. Kesimpulannya adalah rotavirus adalah virus yang dapat menginfeksi saluran pencernaan, terutama pada anak-anak di usia di bawah 3 tahun, yang menyebabkan diare, muntah, demam, dan sakit perut. Penularannya terjadi melalui jalur fes oral, terutama melalui kontak dengan feses yang terkontaminasi. Gejalanya muncul dari 24-72 jam yang setelah terpapar akan berlangsung selama 3-7 hari. Nah, pencegahannya dapat dilakukan dengan vaksinisasi rotavirus, mencuci tangan dengan sabun ataupun antiseptik, serta menjaga kebersihan lingkungan. Pernahkah kalian bertanya-tanya, mengapa sebagian orang bisa pulih lebih cepat dari infeksi virus dibanding yang lain? Nah, pada kesempatan kali ini, saya Honora akan membahas satu topik penting mengenai peran imunomodulator dalam pengobatan penyakit akibat virus. Mari kita pahami bersama bagaimana imunomodulator dapat membantu sistem imun melawan infeksi. Jadi, imunomodulator adalah zat atau senyawa yang dapat mempengaruhi sistem imun dengan meningkatkan atau menekan respon imun tubuh. Zat ini dapat berasal dari bahan alamiah maupun sintetis dan digunakan dalam terapi berbagai penyakit, terutama infeksi virus. Imunomodulator bekerja dengan mempengaruhi aktivitas sel imun seperti limfosit, makrofag, dan sitokin, sehingga membantu tubuh dalam melawan infeksi, mengurangi peradangan, dan menekan reaksi imun yang berlebih. Kategori imunomodulator terbagi menjadi 2. Yang pertama ada imunostimulan dengan meningkatkan respon imun untuk melawan infeksi. Contohnya ekstrak meniran atau interferon. Yang kedua imunosupresan, bekerja dengan menekan aktivitas sistem imun yang berlebih. Contohnya kortikosteroid dan siklosporin. Apa sih sistem imun itu? Jadi, sistem imun adalah pertahanan alami tubuh yang berfungsi untuk mendeteksi, melawan, dan menghancurkan virus sebelum menyebar luas. Ketika virus masuk ke dalam tubuh, sistem imun akan segera merespon melalui berbagai mekanisme pertahanan seperti pertama, deteksi dan respon awal terhadap virus. Makrofag dan dendritik sel ini berperan sebagai patroli pertama yang mendeteksi keberadaan virus dan memicu respon imun. Sitokin dan interferon mengaktifkan sel imun lain serta menghambat replika virus. Yang kedua, peran sel imun dalam menghancurkan virus. Sel T atau limfosit T berperan dalam mengenali dan menghancurkan sel yang terinfeksi virus. Sel B atau limfosit B menghasilkan antibodi untuk melawan virus dan mencegah infeksi ulang. Sel natural killer atau NK mengeliminasi sel tubuh yang telah terinfeksi virus sebelum virus berkembang lebih jauh.
Yang ketiga, pembentukan antibodi dan memori imunologis. Setelah melawan infeksi, tubuh membentuk sel memori imunologis yang memungkinkan respon lab cepat dan efektif jika virus yang sama menyerang kembali. Antibodi yang dihasilkan tetap berada di tubuh untuk waktu tertentu, memberikan kekebalan dalam jangka waktu yang panjang. Imunomodulator bekerja dengan mempengaruhi sistem imun tubuh, baik dengan meningkatkan imunostimulan atau menekan imunosupresan respon imun. Kategori ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama imunostimulan, meningkatkan sistem imun, merangsang produksi sel imun seperti limfosit, makrofag, dan sel natural killer atau NK, meningkatkan produksi sitokin seperti interferon, interleukin yang membantu komunikasi antar sel imun, mempercepat respon tubuh terhadap patogen dengan meningkatkan aktivitas antibodi dan fagositosis. Yang kedua, imunosupresan, menekan sistem imun berlebih dengan cara menghambat aktivitas sel T dan B untuk mencegah reaksi imun yang berlebihan, mengurangi produksi sitokin, proinflamasi yang bisa menyebabkan peradangan berlebih, digunakan dalam terapi autoimun dan transplantasi organ untuk mencegah penolakan tubuh terhadap organ baru. Infeksi virus dapat mempengaruhi sistem imun dengan berbagai cara, baik dengan melemahkan pertahanan tubuh maupun memicu respon imun berlebihan yang berbahaya. Nah, dampak utamanya yang pertama, melemahkan sistem imun dengan menurunkan jumlah sel imun seperti limfosit yang membuat tubuh lebih rentan terhadap infeksi lainnya. Mengganggu produksi antibodi sehingga tubuh lebih sulit melawan infeksi berulang. Contohnya HIV menyerang sel T helper menyebabkan sistem imun menjadi lemah atau AIDS. Yang kedua, memicu peradangan berlebihan atau cytokine storm. Infeksi virus tertentu dapat menyebabkan ledakan produksi sitokin yang justru merusak jaringan tubuh sendiri. Contohnya COVID-19 berat yang bisa menyebabkan kerusakan paru-paru akibat peradangan yang berlebihan. Yang ketiga, menyebabkan imunodefisiensi sekunder. Infeksi berkepanjangan bisa menyebabkan kelelahan sistem imun yang membuat tubuh lebih mudah terkena infeksi sekunder, misalnya infeksi bakteri setelah infeksi virus. Contohnya, pasien flu berat sering mengalami pneumonia akibat infeksi bakteri yang menyebabkan sistem imun yang melemah. Imunomodulator memiliki peran penting dalam membantu sistem imun melawan infeksi virus dengan meningkatkan atau menekan respon imun sesuai kebutuhan tubuh. Dengan cara yang pertama meningkatkan daya tahan tubuh terhadap virus, yang kedua dengan mengurangi keparahan gejala infeksi virus, yang ketiga membantu pemulihan lebih cepat, dan yang keempat mengurangi resiko infeksi ulang. Nah, pencegahan infeksi virus ini bisa kita lakukan dengan cara menjaga pola hidup sehat, meningkatkan sistem imun dengan imunomodulator, menjaga kebersihan dan pola hidup higienis. Yang keempat dengan vaksinasi, menghindari kontak dengan orang yang terinfeksi dan mengelola stres dengan baik. Dari presentasi ini yang dapat saya simpulkan, imunomodulator memiliki peran penting dalam pengobatan penyakit yang disebabkan oleh virus dengan cara meningkatkan, menyeimbangkan, atau menekan respon imun sesuai kebutuhan tubuh. Imunostimulan membantu memperkuat sistem imun agar lebih efektif melawan infeksi virus, sedangkan imunosupresan digunakan untuk mengendalikan reaksi imun berlebihan yang dapat merusak tubuh. Penggunaan imunomodulator baik alami maupun sintetis dapat membantu mencegah infeksi, mengurangi gejala, serta mempercepat pemulihan. Namun, penggunaannya harus sesuai dengan kondisi kesehatan dan di bawah pengawasan medis agar tidak menimbulkan efek samping yang merugikan. Dengan memahami dan memanfaatkan imunomodulator dengan tepat, sistem imun dapat bekerja lebih optimal dalam melawan infeksi virus.